aksi pelecehan dilakukan oleh seorang mama muda terhadap 17 orang anak di bawah umur. Terlebih, para korban merupakan anak laki-laki dan perempuan. Korban laki-laki biasanya diminta untuk menonton video porno dan diajak melakukan hubungan badan. Sedangkan korban perempuan dipaksa menonton video dewasa dan dipaksa mengintip saat ente dan suami sedang melakukan hubungan. Pelecehan seksual dilakukan di rumah pelaku yang digunakan sebagai warung sekaligus tempat rental PlayStation atau PS. Atas kasus tersebut, kini mama muda berinisial NT telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Kepolisian terus melakukan penyidikan dan telah melakukan olah TKP di rumah pelaku. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik menemukan banyak video porno di ponsel NT. Ternyata puluhan video porno itu digunakan oleh NT untuk mempertontonkan kepada para korbannya. NT ternyata sering meminta anak-anak yang datang ke rumahnya untuk menonton adegan vulgar dalam video porno tersebut. Kemudian setelah memaksa para korban menonton video porno itu, NT mengarahkan korban untuk bersetubuh dengannya. NT juga melakukan sejumlah perbuatan asusila. Diketahui sebelumnya, korban pelecehan seksual NT saat kasus baru terbongkar, yakni sebanyak 11 anak. Kemudian, setelah terus diselidiki, jumlah korban yang masih di bawah umur bertambah menjadi 17 orang. Saya Ari Tondang Tribunas pada hari Minggu, tepat tanggal 5 Februari 2020. Oke, jangan ditarik ke dalam, diam dulu. Ini kayaknya main itu kan memanjakan. Yang Ruang isolasi. Oh, ini akan dirawat berapa lama Pak di sini Pak? Sesuai dengan aturan kita. ada Pak di sini. Ada. Mek, mana rumah ini? Ada. Di rumah PNT Pak. Sebelum bertemu. Polda Jambi menemukan fakta baru dalam kasus mama muda yang melecehkan 17 orang anak di bawah umur. Polisi mengungkapkan ada 2 orang remaja yang dipaksa oleh tersangka berinisial MT untuk melakukan hubungan badan dengannya. Persetubuhan itu dilakukan setelah 2 korban dipaksa menonton video dewasa. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta, pada Rabu 8 Februari 2023. Remaja yang menjadi korban itu, 1 orang berusia 12 tahun dan 1 lagi berusia 14 tahun. Andri menjelaskan persetubuhan terhadap remaja dilakukan di kamar pribadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, NT dilaporkan oleh belasan orang anak yang didampingi orang tuanya dalam kasus pelecehan seksual. Dalam menjalankan aksinya, NT berkedok membuka rental PlayStation atau PS dan warung di rumahnya. Sementara para korban merupakan anak-anak yang sedang bermain atau membeli makanan di rumah NT. Ketika anak-anak sedang asyik bermain PS, NT tiba-tiba menutup pintu dan meminta para korban untuk melakukan hal yang ia minta. Saya Ari Tondang Tribunas pada hari Minggu, di mana pihak kepolisian di Reskrimum Polda Jambi
baru saja melakukan rekonstruksi kasus dugaan pelecehan terhadap 11 anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang wanita berusia 25 tahun Tribuners. Nah, saat ini pihak kepolisian baru saja melakukan olah TKP dan juga rekonstruksi, dan di sini juga ada mobil Inavis, satu unit mobil Inavis yang diterjunkan. Sini rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andriananta Tribuners. Kita lihat. Perkembangan hari ini gimana? Apakah ada korban tambahan dan gimana, Pak? Ya, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 6 korban yang nama-namanya sudah kami terima sejak hari Minggu saat kita melaksanakan olah TKP kedua, dan kemarin sudah diambil keterangan yang pertama oleh rekan-rekan dari UPTD, PPA Provinsi Jambi, dilaksanakan observasi, dan kami pun juga sudah mulai melakukan pemeriksaan. Dari 6 korban tambahan terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki, usianya 13 tahun dan 14 tahun. Totalnya jadi berapa sekarang? Untuk totalnya 17. Ya, 17 korban. Ya, 17 korban berarti tambahannya dari 9 laki-laki menjadi 10 dan dari 2 perempuan menjadi 7. Dan yang korban ini sama dengan yang sebelumnya, Pak? Untuk modus yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka, ya, yang sekarang ini sudah dilakukan penahanan, tapi prosesnya sekarang dibantarkan, ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi modusnya perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melakukan pembesaran payudara dengan menggunakan alat pompa ASI di rumah si tersangka ini. 4 orang dipaksa, 3 menolak, 1 melakukan, dan ada rasa sakit di korban. Itu statusnya tersangka sekarang gimana, Pak? Apakah Sebentar, nanti ya. Yang 2 lagi, kan tadi ada 6 ya. Iya. Foto-foto yang ini, foto-foto dewasa semua dan video-video dewasa. Oke. Koleksinya berapa banyak, Pak? Perakiraan sampai puluhan atau ratusan? Puluhan. Puluhan, Pak, ya. Ya, tapi yang baru kita berhasil angkat mungkin ada beberapa, dan beberapa video foto Oh, Koleksinya di HP dari mana? di handphone. Di Jadi handphone. handphone itu sudah kita sebagai barang bukti. Ya, kemudian kita angkat dokumen-dokumen yang pernah dihilangkan oleh tersangka, dan hasil pemeriksaan tersangka tidak pernah mengakui bahwa tersangka itu memiliki koleksi video-video porno dan foto-foto porno. Pak, mungkin ada tersangka baru, dan apakah membuka posko untuk korban yang lain? Kalau untuk tersangka baru, Maksudnya korban yang baru? korban baru, ya. Sampai saat ini, ya, kami sudah menyampaikan nomor telepon kepada masyarakat di sana, dan kita aktif. Kita sangat aktif komunikasi dengan lingkungan di sana, dari mulai RT, keluarga korban. Jadi kalau memang ada informasi, mereka pasti menyampaikan kepada kami. Dibuktikan di hari Minggu saat kita melaksanakan olah TKP, mereka menyampaikan ada 6, dan kita respon. Kita suami tersangka dan juga lingkungan. Itu yang terjadi saat si suami tersangka ini sedang mengalami sakit selama 8 bulan. Oke. Suaminya ini tahu enggak, Pak, kalau misalnya si istrinya ini mencabuli anak-anak itu? Tahu, begitu dilaporkan, pertama laporannya kan bahwa istrinya yang diperkosa. Tapi begitu dikonfirmasi kepada orang tua anak-anak ini, ternyata faktanya adalah anak-anak ini yang dilecehkan. Terkait penolakan hubungan badan sebelumnya itu, Pak, apakah itu penolakan untuk diintip anak-anak atau gimana, Pak? Kalau keterangan dari suami karena kondisinya tidak sehat. Bukan untuk Bukan. diintip anak-anak itu, Pak? Bukan. Pak, Tidak mungkin sehat kondisinya. sedikit, Pak, itu kan terkait awal mulanya itu dia merasa jadi korban. Ya. Apa yang terjadi pada hari itu, Pak, sehingga dia merasa menjadi korban pemerkosaan, padahal itu adalah kemauannya sendiri, Pak? Apa yang terjadi pada saat itu sehingga dia merasa ingin melaporkan juga pada hari itu juga, Pak? Ya, karena di hari itu, ya, di hari Kamis siang, si tersangka ini menyampaikan kepada lingkungan, kepada warga di sana, bahwa dia diperkosa oleh anak-anak. Nah, terjadilah pertemuan antara warga dengan si tersangka ini. Oke. Begitu dikonfirmasi, ternyata tidak seperti itu. Seorang mama muda di Jambi berinisial NT menjadi tersangka pelecehan seksual
terhadap 17 orang anak. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan ternyata NT menyimpan puluhan video porno di ponselnya. Video-video itu terungkap saat penyidik memeriksa ponsel NT. Video itu digunakan NT untuk memancing anak-anak di bawah umur atau para korban sebelum dipaksa melakukan hubungan badan. Dari 17 orang korban, 2 orang laki-laki berusia 12 dan 14 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan dengan pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta. Terkait hal itu, suami NT berinisial AF mengaku tidak kaget saat mengetahui fakta sang istri mengoleksi banyak video porno. AF mengaku sudah mengetahui jika sang istri menyimpan banyak video tersebut. Dalam kasus ini, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku NT. Ruang isolasi. Oh, ini akan dirawat berapa lama Pak di sini Pak? Sesuai dengan aturan kita minimal 14 hari dulu kita. Oh, sekitar 2 minggu Pak ya. Pak, bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja yang dilakukan, pemeriksaan apa aja? Jalan terus Pak ya. Oke, terus. Masalah pemeriksaan, jalan terus. Kita nanti di sini kan ada masalah pemeriksaan kejiwaan yang harus kita lakukan di sini. Kasih jalan. Sehingga Ya Bang, aman Bang. kita perlu, Aman. perlu waktu. Awas Kepala Mas. Nanti kami pula yang ngurusin kalian lagi. Ngomong kayak itu nak ngomong tuh bapak diam nggak gitu nangis saya bikin orang tuh panas semua. Akhirnya lapor itu aja sih keluar dari situ. Apa omongan terakhir mereka tuh? Kan kita tahu. Pak yang kalau tadi ngomong beri ke kantor. Ya tadi kan sudah selesai. Tapi ini masih juga begini. Kami yo Dari Dewi ini siapa? tahu kan nanti. Kenalnya siapa? Ibu masih bawa kami. Oh, sebelumnya kamu sudah kenal. Dalam kena Tante Dewi itu apa pekerjaannya? wartawan. Wartawan. Ya ada kemarin. Kakaknya Nita tuh wartawan juga katanya. Iya katanya nak masuk itu masuk baru nama bukan memang wartawan sudah. Ayo. Kakaknya Nita tuh ada di situ. Ada. Apa dia komennya apa? Tersangka pelecehan 17 anak di bawah umur di Jambi yang merupakan ibu muda berinisial NT ternyata menyimpan puluhan video porno di ponselnya. Dari pemeriksaan polisi, NT disebut sering meminta anak-anak datang ke rumahnya dan memaksa untuk menonton video porno. Kabar terbaru juga menyebutkan terdapat 2 remaja yang pernah diminta untuk melakukan hubungan. Selain itu, NT juga pernah meminta seorang korban perempuan untuk menggunakan alat pompa ASI. Alat tersebut digunakan untuk membesarkan payudara. Kombes Pol Andri Ananta mengatakan hasil pemeriksaan terbaru, tersangka melakukan pelecehan dengan memaksa beberapa korban membesarkan payudara. Korban adalah anak perempuan yang sedang datang untuk membeli jajanan di tempat tinggal tersangka yang juga berfungsi sebagai warung dan rental PS. Andri menjelaskan, ada 3 orang yang diminta untuk melakukan hal tersebut. 2 orang diantaranya menolak, sedangkan 1 orang bersedia melakukannya. Korban yang menuruti permintaan mengalami sakit di bagian dada. Andri juga menjelaskan hasil pemeriksaan penyidik menyebutkan NT selalu memaksa para korban untuk menonton video porno sebelum diminta berhubungan badan. Diberitakan sebelumnya, saudara, NT telah melecehkan 11 orang anak di bawah umur. Namun seiring penyelidikan, jumlah korban pelecehan NT bertambah menjadi 17 orang anak. Sama dengan yang sebelumnya Pak. Untuk modus yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka ya, yang sekarang ini sudah dilakukan penahanan, tapi prosesnya sekarang dibantarkan ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi modusnya perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melakukan pembesaran
payudara dengan menggunakan alat pompa ASI di rumah si tersangka ini. 4 orang dipaksa, 3 menolak, 1 melakukan dan ada rasa sakit di korban. Itu statusnya tersangka sekarang gimana Pak? Apakah Sebentar, nanti ya. Yang 2 lagi, kan tadi ada 6 ya. Iya. Yang 2 lagi, 1 perempuan itu dipaksa untuk mengintip saat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan, dan 1 laki-laki juga dipaksa untuk mengintip atau melihat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan. ada perkembangan baru dari tersangka Pak? Perkembangan baru dari tersangka kemarin ya, kita sudah mengirimkan tersangka ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan keterangan dari suami memang betul bahwa ada indikasi dugaan perilaku yang menyimpang, kemudian ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si tersangka. Jadi kita dalam hal ini penyidik Polda berkoordinasi dengan UPT DPPA dan juga rumah sakit untuk membantarkan tersangka ke rumah sakit. Dan hasil koordinasi akan dilaksanakan observasi selama 14 hari dari mulai kemarin. Nanti hasilnya apabila sudah selesai akan disampaikan kepada kita. Selama 14 hari itu apa aja yang diperiksa? Kalau pemeriksaannya mereka lebih paham ya, pemeriksaan kejiwaannya. Kita nanti hanya menerima laporan ataupun hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan. Ya, tapi prinsipnya dari keterangan korban, kemudian saksi-saksi, ya, walaupun tersangka ini belum mengakui apa yang menjadi laporan dari para korban, ya, karena terakhir dalam pemeriksaan kita tanyakan kembali ya, tentang kejadian yang dialami oleh para korban, termasuk video-video, foto-foto yang ada di handphone yang selama ini diperlihatkan kepada korban. Jadi si tersangka ini tidak mengakui bahwa memiliki video, memiliki foto, apalagi memperlihatkan kepada korban. Faktanya kita sudah mengangkat beberapa video dan foto yang sudah dihilangkan. Ini agak saya blur ya, mohon maaf. Oke. Artinya didokumentasikan ya? Bukan didokumentasikan. Oh, koleksinya. Koleksinya. Ini sesuai dengan keterangan dari suami yang sempat melihat bahwa istrinya mempunyai koleksi video-video porno, kemudian gambar-gambar porno yang sama dengan. Setelah kasus pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur di Jambi terungkap, kini tersangka berinisial NT menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Pemeriksaan kejiwaan tersebut rencananya akan berlangsung selama 14 hari. Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Jakaria, mengatakan NT akan ditangani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan. Diketahui NT, tersangka pelecehan seksual 17 anak di bawah umur, telah resmi dibawa ke Rumah Sakit Jiwa pada Selasa 7 Februari lalu. Sesamanya di Rumah Sakit Jiwa, NT langsung dibawa ke satu ruangan dan didampingi oleh Kasubdit 4 PPAD Treskrimum Polda Jambi, AKBP Christian Adi Wibawa. Sebelumnya, saudara, terkait kasus ini, suami tersangka berinisial AF juga telah diperiksa oleh kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut, AF mengakui adanya perilaku menyimpang dari sang istri. Beberapa perilaku menyimpang yang disebutkan oleh AF diantaranya adalah sang istri yang nekat menyakiti dirinya sendiri dengan menyayat tangannya. Kemudian perilaku menyimpang lainnya yakni sering mengancam akan mencincang bayinya jika AF tak menuruti keinginannya. Pemeriksaan terhadap AF dilakukan penyidik pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Ruang isolasi. Oh, ini akan dirawat berapa lama Pak di sini Pak? Sesuai dengan aturan kita minimal 14 hari dulu kita. Oh, sekitar 2 minggu Pak ya? Pak, bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja yang dilakukan, pemeriksaan apa aja?
Jalan terus Pak ya? Oke, terus. Masalah pemeriksaan, jalan terus. Kita nanti di sini kan ada masalah pemeriksaan kejiwaan yang harus kita lakukan di sini. Kasih jalan. Sehingga Ya Bang, aman Bang. kita perlu, Aman. perlu waktu. Awas Kepala Mas. Nanti kami pula yang ngurusin kalian lagi. Nah, gimana Bang? Ya, awas terus. Gimana mau jalan terus Mas? Jalan terus. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan. Ya, sesuai SPO kita itu yang ada di rumah sakit jiwa. Kalau memang kita butuh Terus jalan Mas. psikologi, Kak, ini kita ada penyesalan tersendiri Kak. Ya terus Mas. Jalan terus. Hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter ya? Ya kita belum tahu karena ini baru Mas, awal. belakang. Kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. Berapa lama? Ya. 14 hari. Mulai hari ini ya Bang? Ya, tapi karena masuknya hari ini ya kita mulai hari ini gitu. Yang jelas kita masukkan dulu ke ruangan observasi. Nanti kita koordinasikan dengan dokter pemeriksa sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu privasinya dokter nggak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Ya. Hah? Siapa? Saya? Kerjakan. Izin Mas. Kalau bidang pelayanan medis. Ya, izin Mas. Ya. Izin ya. Izin ya. Tolong jangan foto-foto pasiennya ya. Mohon maaf ya. Iya Pak. Ya. Mbak, ada penyesalan enggak Pak atas ini Mbak? Kejadian ini Mbak? Terus ada penyesalan ya? Ada permintaan maaf kepada para korban Mbak? Ada yang mau disampaikan enggak? Iya. Oke. Mama muda di Jambi tersangka pelecehan seksual terhadap 17 orang anak di bawah umur berinisial NT muncul pertama kalinya saat menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Ia tampak mengenakan pakaian biasa, bukan pakaian tahanan. Meski begitu, tangan NT terlihat diborgol. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada Selasa 7 Februari 2023. Ia dan penyidik sampai di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi segera pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. NT langsung dibawa ke sebuah ruangan dan didampingi oleh Kasubdit 4 PPA Ditreskrim Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa. NT akan melakukan pemeriksaan kejiwaan selama 14 hari ke depan. Kemudian saudara, sebelumnya suami NT berinisial AF memberikan informasi yang cukup mencengangkan saat diperiksa oleh penyidik. Ia membeberkan sejumlah tingkah aneh yang dilakukan oleh sang istri, mulai dari sering menyakiti diri sendiri hingga mengancam akan mencincang bayinya jika AF tak menuruti keinginannya. Keanehan lainnya yakni pelaku ternyata banyak menyimpan video porno di ponsel. Jumlahnya tak hanya belasan video, tetapi puluhan. Hal ini sudah diketahui oleh AF sehingga saat penyidik menemukan fakta tersebut, dirinya tak lagi kaget. Hingga kini saudara, kasus ini masih ditangani oleh kepolisian setempat. Sedangkan 17 orang korban pelecehan yang masih di bawah umur saat ini didampingi oleh pihak terkait untuk memantau kondisi mereka. Ya, apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu privasinya dokter, nggak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Ya. Hah? Siapa? Saya? Kerjakan. Izin Mas. Kalau bidang pelayanan medis. Ya, izin Mas. Ya. Izin ya. Izin ya. Tolong jangan foto-foto pasiennya ya. Mohon maaf ya. Iya Pak. Ya. Mbak, ada penyesalan enggak Pak atas ini Mbak? Setelah menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 17 orang anak di bawah umur, masa lalu NT kini diungkap. Tersangka pelecehan belasan anak itu ternyata sebelumnya bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Pekerjaan itu dilakoninya sebelum menikah, namun setelah menikah dengan sang suami berinisial AF, NT tak lagi bekerja sebagai pemandu lagu. NT tergolong menikah di usia muda karena pada usia 20 tahun ia sudah memiliki seorang anak berusia 10 bulan. Masa lalu NT tersebut diungkap oleh Ketua RT tempat tinggal tersangka bernama Helmi. Helmi menjelaskan setelah menikah NT fokus menjadi ibu rumah tangga
membuka warung di rumah serta rental PS. Warung dan rental PS itu dibuka di rumahnya. Terkait masa lalu NT, dibenarkan oleh Kasubdit 4 PPA di Treskrim Polda Jambi, Christian Adi Wibawa. Diketahui NT kini menjadi tersangka setelah melakukan pelecehan terhadap 17 orang anak di bawah umur. Para korbannya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sedang bermain PS di rumahnya atau sekedar sedang membeli makanan di warung NT. Saat kasus ini pertama kali terungkap, jumlah korban sebanyak 11 orang. Namun setelah penyelidikan dilakukan, jumlah korban bertambah menjadi 17 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas, kembali lagi bersama saya Nasar Hakim, reporter Tribun Jambi. Tribunas, saat ini saya sedang berada di rumah Ketua RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Berajo. Yang mana saat ini saya akan meminta tanggapan terkait dengan kasus pelecehan 11 anak yang dilakukan oleh seorang perempuan. Baik, Pak RT, selamat sore. Dengan siapa, Pak? Dengan Helmi, Pak. Pak Helmi ya. Gimana tanggapan terkait dengan kasus pelecehan ini, Pak RT? Kalau tentang adanya laporan pelecehan seksual ini, sebenarnya saya baru menerima laporan tadi malam. Tadi malam, karena saya tidak ada di posisi di kediaman saya ini, kami sedang ke seberang. Jadi diteleponlah salah satu perangkat RT kita mengatakan bahwa ada seorang warga, ya kan, perempuan, katanya dia mau diperkosa ya anak-anak, termasuk anak siapa, anak-anak kamu katanya kan. Jadi saya tuh tidak nyangka juga kalau tidak mungkin lah seperti itu kan. Tapi ya orang ini mau melapor katanya kan, Nah, jadi kami ini merasa kami balik lah sama dengan Bang Ito ini kan, balik ke pos, kami cari tahu dulu. Tapi ada yang datang menemui saya malam tuh, pagi tadi keluarga korban yang mau diduga korban tadi datang ke tempat saya, katanya entah apa maksud dan tujuan. Saya sedang di kantor Dukcapil pagi tadi, dah ketemu dengan saya, akhirnya siang baru ketemu dengan saya. Jadi kalau saya panggil lah antara yang bersangkutan, kedua belah pihak, baik pun anak-anak, orang tua yang anak-anak sama korban di rumah saya. Maksud dan tujuan saya tadi, saya akan mencari jalan solusinya, ya kan, antara kedua belah pihak. Kita mengedepankan restoratif justice. Sebenarnya kesepakatan itu tadi awalnya memang ada yang mau dari pihak korban yang mengaku sebagai korban, ada yang juga dari anak-anak mau sepakat untuk berdamai. Tapi yang dari pihak Sinita yang diduga sekarang terlapor, dia berpikir panjang. Dia dikatakan tidak terima kalau dikatakan dia itu di justice. Artinya dia menyangkal. Jadi dari keterangan anak-anak ini kita dapat semua yang kita gali dengan masyarakat kita di lingkungan T28 ini. Anak ini mengakui seperti begini, kami tidak ada melakukan perbuatan yang itu. Kami cuman dipaksa, katanya dipaksa itu kami dikurung di dalam sebuah kamar, ya kan? Jangan terbuka. Ya. Dikurung sebuah kamar, makanya ya. Perkembangan hari ini gimana? Apakah ada korban tambah? Sebentar, nanti ya. Yang dua lagi, kan tadi ada 6 ya. Iya. Yang dua lagi, satu perempuan itu dipaksa untuk mengintip saat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan, dan satu laki-laki juga dipaksa untuk mengintip atau melihat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan. Ada perkembangan baru dari tersangka, Pak? Perkembangan baru dari tersangka kemarin, ya, kita sudah mengirimkan tersangka ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan keterangan dari suami memang betul bahwa ada indikasi dugaan perilaku yang menyimpang, kemudian ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si tersangka. Jadi kita dalam hal ini penyidik Polda berkoordinasi dengan
UPTD PPA dan juga rumah sakit untuk membantarkan tersangka ke rumah sakit. Dan hasil koordinasi akan dilaksanakan observasi selama 14 hari dari mulai kemarin. Nanti hasilnya apabila sudah selesai akan disampaikan kepada kita. Selama 14 hari itu apa aja yang diperiksa? Nah, kalau misalnya mereka lebih paham ya pemeriksaan kejiwaannya, kita nanti hanya menerima laporan ataupun hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan. Ya, tapi prinsipnya dari keterangan korban, kemudian saksi-saksi, ya, walaupun tersangka ini belum mengakui apa yang menjadi laporan dari para korban, ya, karena terakhir dalam pemeriksaan kita tanyakan kembali ya, tentang kejadian yang dialami oleh para korban, termasuk video-video. Soal kasus pelecehan terhadap 17 orang anak di bawah umur, tersangka berinisial MT buka suara. Ia tak mengakui telah melakukan pelecehan tersebut. Kepada keluarganya, MT mengaku menjadi korban percobaan perkosaan oleh 8 orang anak. Sementara itu, bibi tersangka berinisial SM mengaku keponakannya tak mungkin melakukan pelecehan terhadap 17 orang anak. SM justru meminta keadilan dan menyebut MT adalah korban. SM meyakini MT, keponakannya tersebut, justru adalah korban dari anak-anak tersebut. Pasalnya, di tubuh MT ditemukan banyak luka. MT bercerita kepada keluarganya menjadi korban percobaan perkosaan oleh 8 orang anak. MT mengaku tak mampu melawan karena tubuhnya diinjak, kemudian matanya ditutup dan 8 orang anak itu membuka paksa pakaian MT. SM kemudian meminta pihak kepolisian untuk memeriksa lebih dalam lagi kasus ini. Ia meminta agar anak yang mengaku menjadi korban MT untuk direhab. SM meyakini anak-anak tersebut sudah diarahkan. Pasalnya, satu di antara anak juga sempat mengakui telah melakukan pelecehan, tetapi keterangannya justru berubah dan menjadi terbalik. Diberitakan sebelumnya bersamaan dengan laporan pelecehan seksual yang dibuat keluarga korban pelecehan ke Polda Jambi, MT juga melaporkan balik 8 anak ke unit PPA Polresta Jambi pada 3 Februari lalu. Kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi, Ibda Krisvani Saruksuk mengatakan MT melaporkan 8 anak atas dugaan kasus pemerkosaan. Pengakuan MT, ia menjadi korban pemerkosaan di rumahnya sendiri di kawasan Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi. Demikian saudara breaking news kali ini terkait kasus pelecehan seksual terhadap 17 orang anak oleh seorang mama muda di Jambi. Tetap bersama kami saudara, karena kami akan terus menyajikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News di Breaking News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.